Nenek dari keluarga kaya ternyata membawa cucunya untuk menipu di jalan. Hanya untuk mencari seorang ibu untuk cucunya. Apakah kamu baik-baik saja? Nyonya ini. Saya melihat kamu memiliki penampilan yang menonjol. Hatimu baik. Tidak tahu apakah kamu sudah menikah atau belum. Wah, itu sangat baik. Kebetulan rumah saya kekurangan seorang menantu perempuan. Apakah kamu mau menikah dengan putra saya? Menjadi ibu bagi anak kami yang kecil. Gadis itu belum pernah melihat situasi seperti ini. Menghadapi semangat nenek yang membara. Dalam sekejap, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, pada saat itu Satpam di pintu datang tepat waktu untuk membantu. Satpam melihat nenek dan cucunya di pagi hari. Dalam situasi yang mencurigakan ini, langsung menganggap mereka adalah penipu. Juga tidak mendengarkan penjelasan nenek itu. Langsung memanggil orang untuk mengusir nenek dan cucunya. Hanya saja dia sama sekali tidak menyangka. Niat baiknya ini, hampir saja niat baiknya ini, hampir membuatnya kehilangan pekerjaan. Karena putra nenek itu, dia adalah presiden direktur grup Blue. Ketika presiden direktur itu melewati gadis tersebut, gadis itu tiba-tiba merasakan rasa familiar yang aneh. Aroma yang familiar. Gadis itu dalam keadaan bingung teringat sebuah kecelakaan 5 tahun yang lalu. Saat itu dia masih seorang mahasiswi. Ibunya menderita penyakit serius. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan, dalam keadaan terpaksa, dia menandatangani kontrak dengan nona besar keluarga Chi yang cacat. Menandatangani sebuah kontrak. Dia akan menjadi pengganti yang mengandung anak presiden direktur. Namun yang tidak pernah dipikirkan gadis itu adalah, justru saat dia akan melahirkan, nona besar keluarga Chi tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Perubahan ini membuat gadis itu sempat memiliki harapan untuk menyelamatkan harapan anak yang ada di dalam perutnya. Namun ketika dia baru saja melahirkan, presiden direktur langsung mengirim orang untuk membawa anak itu. Hanya meninggalkan gadis itu sebuah kartu bank senilai jutaan. Hanya kartu yang tersisa. Ternyata CEO selalu mengira gadis itu adalah wanita matre. Dia bahkan tidak tertarik untuk bertemu dengannya. Namun seiring anak itu tumbuh perlahan, hatinya semakin mendambakan kasih sayang seorang ibu. Maka muncul adegan di awal yang mencari ibu dengan cara yang tidak biasa. Dan alasan gadis itu muncul di sini. Sebenarnya juga untuk anak itu. Dulu, nona besar keluarga Chi secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia akan menikah dengan tuan ketiga dari keluarga Lu. Gadis itu meskipun tidak tahu siapa sebenarnya orang itu, tetapi keluarga Lu di Rongjeng hanya ada satu. Dia yakin bisa menemukan informasi yang dia inginkan di sini. Informasi yang dia butuhkan. Namun saat itu dia terpaksa menunda pendidikannya karena hamil dan melahirkan. Kini dia hanya bisa memulai dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Gadis ini melihat dua orang, kakek dan cucu, di dalam ruang Satpam. Dia berpikir untuk membantu menjelaskan sedikit. Namun dia tidak tahu bahwa Satpam sudah sangat ketakutan saat melihat CEO. Dia sudah sangat ketakutan hingga nyawanya terancam. Kamu tidak menyusahkan mereka, kan? Saya rasa mereka juga tidak terlihat seperti orang jahat. Mana berani saya menyusahkan mereka berdua. Kamu tahu mereka berdua adalah sudah bekerja. Saat itu, gadis itu dipanggil oleh resepsionis. Ternyata ada dua resepsionis yang menghadapi nona kedua Chi. Takut seperti melihat harimau. Jadi mereka meminta gadis itu untuk menggantikan mereka sebentar. Mereka juga sangat mengingatkan agar tidak membiarkan nona kedua masuk ke perusahaan. Kemudian, mereka juga tidak mengindahkan penolakan gadis itu. Mereka langsung pergi dengan cepat. Dan alasan mereka sangat takut, hanya karena resepsionis sebelumnya adalah karena tidak bisa menghentikan nona kedua, membiarkannya masuk ke kantor CEO. Akibatnya, kehilangan pekerjaan. Dan gadis yang tidak tahu apa-apa tentang ini, hanya ingin menjalankan tugasnya dengan serius. Dan ini juga membuat marah nona kedua yang selalu angkuh dan sombong. Hei, kamu masih semangat, ya? Tidak ada sedikit pun kepandaian. Tidak heran di usia muda ini hanya bisa menjadi petugas kebersihan. Pekerjaan tidak membedakan tinggi rendah atau kaya miskin. Karakter yang menentukan baik buruknya seseorang. Seperti kamu yang pandai berbicara seperti ini, karakter pasti tidak baik. Nona kedua langsung marah karena malu. Dan saat itu CEO kebetulan lewat. Nona kedua segera mulai berbicara manis tetapi penuh tipu muslihat. Dia mulai menangis dan memutarbalikkan fakta. Tapi CEO sangat tahu seperti apa dia. Maaf ya, tadi kamu melakukan dengan sangat baik. Tidak semua orang bisa masuk ke grup Lu. Chu Lianyin beritahu untuk memberinya bonus. Kakak Lu, nona kedua silakan kembali. Setelah CEO kembali ke kantor, dia semakin merasa nama gadis itu sangat familiar. Hanya saja waktu telah berlalu terlalu lama. Akhirnya tetap tidak bisa mengingatnya. Sementara itu, gadis itu bertemu lagi dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu terlihat lelah dan lapar. Gadis itu menenangkan anak itu. Gadis itu memberikan makan siangnya kepadanya. Anak laki-laki itu makan dengan lahap. Anak laki-laki itu sangat jauh. Membuat gadis itu teringat akan anaknya yang belum pernah ditemui. Saat itu, nenek itu mendekat. Dia melihat gadis dan anak laki-laki yang berinteraksi dengan sangat hangat. Di dalam hatinya ada firasat yang aneh.
selalu merasa bahwa mereka seharusnya adalah ibu dan anak. Jadi nenek itu mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada gadis itu. Diam-diam mengambil selai rambut gadis itu. Dia berencana untuk melakukan tes DNA, untuk melihat apakah firasatnya akurat. Nenek, ayah bilang bahwa ibu sudah meninggal. Kamu tidak mengerti. Ibumu, kan, pasti masih hidup. Meskipun ayahmu bilang kepada orang lain bahwa kamu adalah anak Qi Yue, tetapi Qi Yue sudah meninggal lama sebelum kamu lahir. Baiklah. Laporan tes sudah keluar.